Halo semuanya, kembali lagi sama aku Dr. Danar. Kali ini aku akan live bareng lagi sama ID Derms. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu dokter kulit ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa itu biduran. Nah, di sini siapa nih yang punya biduran? Gimana rasanya punya orang yang biduran tuh, yang munculnya nggak diundang, hilangnya juga nggak diantar gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas segala sesuatunya tentang biduran ya. Kalau misalnya kalian punya permasalahan biduran, kalian bisa langsung tanya nanti di komen di sini, atau kalian tulis di question box di Instagram live aku. Nanti kita akan live bersama Dokter Carolina Senak, spesialis kulit dan kelamin kayak gitu ya. Jadi eh, kalian boleh tanya apapun tentang biduran gitu ya, nanti akan dijawab sama pakarnya. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, gimana nih kabarnya nih setelah lama? Aku memang nggak terlalu banyak aktif di Instagram ya, karena tugas-tugas di kampus juga lagi banyak gitu ya. Jadi eh, memang nggak aktif, tapi kali ini aku live bareng ID Derms. Nanti belajar bareng dokter danarnya aku rapel di sini ya, biar kita juga sama-sama belajar dan having fun bareng-barengnya. Oke. Nah, teman-teman, gimana nih sinyal aku udah oke ya? Suaranya jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gitu ya teman-teman, ini udah jam 8. Kita langsung mulai aja. Undang Dokter Carolina yang nanti akan live dari Instagramnya ID Derms ya. Buat kalian yang mau tahu seputar tentang permasalahan kulit, skincare dan segala macamnya dari sumber yang terpercaya, kalian bisa langsung tanya atau kalian tonton IG live lainnya di ID Derms. Di situ udah banyak kumpulan pemateri-pemateri yang keren-keren, dokter spesialis kulit dan kelamin se-Indonesia. Gitu ya, kita mulai aja ya. Halo, selamat malam dok. Halo, selamat malam Dokter Danar. Apa kabar? Senang banget dok, hari ini kita bisa belajar bareng ya. Maksudnya kalau misalnya sekarang kan orang-orang belajarnya nggak dari buku lagi ya, tapi kita belajarnya dari Instagram nih, gaul banget ya dok ya. Iya dong, online. Ah, Seperti anjuran pemerintah. kita di Instagram ini nggak cuman kepoin mantan aja ya dok, tapi kita juga bisa belajar bareng ya dok ya. Iya, Nah, teman-teman, nanti ini di ID Drums kita udah kedatangan Dokter Carolina Senak, spesialis halo kulit dan semuanya. Selamat malam. itu Dokter Carolina nih, biar semuanya pada tahu. Nah, Dokter Carolina ini saya panggilnya Dokter Carolina aja nggak apa-apa dok? Atau gimana dok? Ya, ya nggak apa-apa. Santai Oke, aja. oke. Nah, Dokter Carolina nih teman-teman, beliau adalah lulusan dokter dari FK Unika Atmajaya Jakarta dan mengambil spesialisasi di bidang kulit dan kelamin. Awalnya di Manila dulu ya dok ya, di Filipina ya dok ya. Ya, betul. Itu pendidikan dokter spesialisnya di Skin and Cancer Foundation Manila, tetapi saat kembali ke Indonesia sempat melakukan adaptasi di RSUP Sanglah Universitas Udayana Bali. Gitu ya, Dok ya. Betul. Iya. Oke, nah perkenalannya singkat aja karena aku yakin nih kita akan seru banget bahas tentang urtikaria. Nah, Dok, boleh dijelasin nggak sih Dok, sekarang sebenarnya urtikaria itu kan kalau misalnya untuk orang-orang awam kan belum terlalu familiar ya Dok ya. Bisa dijelasin Ya, nggak sih betul. urtikaria itu apa tuh Dok sebenarnya Dok? Jadi kalau urtikaria itu kan istilah medis. Kalau di Hmm, masyarakat awam mungkin lebih kenal dengan biduran atau hmm, kaligata. hmm. Sebagian bilangnya itu darah dingin, katanya gitu. Darah Ya, dingin. darahnya dingin gitu. Tapi memang kebanyakan masyarakat bilangnya seperti itu. Iya. Hmm. Nah, Dok, aku jadi penasaran nih Dok. Kalau misalnya temen aku ada yang bilang, aduh, aku alergi dingin nih. Nah, ini tuh si biduran ini bukan sih Dok, atau si kaligata ini bukan sih Dok?
Jadi salah satu penyebab dari biduran atau urtikaria itu memang udara atau suhu yang dingin. Bisa dari Hmm. suhu udara ataupun suhu dari benda yang kontak atau yang memapar di kulit kita. Misalnya AC atau misalnya makan minuman yang dingin. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab dari biduran. Begitu. Oh, oh, jadi sebenarnya itu cuma salah satu bentuk aja ya dok ya. Sedangkan reaksi kulit karena dingin itu tuh bisa berbagai macam juga ya dok ya. Ya, betul. Kalau misalnya kita kembali lagi nih dok tadi ke urtikaria atau biduran, nah itu tuh bentuknya kayak apa tuh dok? Jadi biduran itu kan istilah dari reaksi kulit yang Mm-mm. bentuknya itu seperti lesi kulit yang meninggi atau orang suka bilang bentol-bentol. Warnanya Mm. bisa merah, ada yang pink gitu. Ada pertama biasanya munculnya kecil-kecil, lalu nanti kalau orang digaruk makin lebar kayak pulau-pulau seperti itu. Mm-mm. Nah terus habis itu apa tuh dok biasanya? Apakah kerasa gatal atau nyeri atau Oh gimana? ya, biasanya sangat gatal. Jadi pasien tuh sangat terganggu. Mm-mm. Gatalnya luar biasa. Udah gitu Mm. bisa nggak bisa tidur. Semalaman bisa nggak tidur, garuk-garuk, sampai akhirnya pagi-paginya nggak bisa produktif, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar ya. Gitu. Emosi, nggak tidur ya dok ya? Oh iya, emosi tingkat tinggi. Bacot. Oke. Iya. Nah terus habis itu eh dia munculnya gimana tuh dok? Eh, biasanya karena Jadi apa? khas dari biduran itu munculnya tuh tiba-tiba. Terus dia Hmm. pindah-pindah dalam 24 jam. Mm-mm. Penyebabnya banyak sekali. Mm-mm. Bisa karena eh, infeksi, ya. Infeksi itu yang paling sering membuat urtikaria adalah infeksi gigi. Jadi Oh. orang makanya jangan jangan apa namanya jangan menyepelekan kesehatan gigi karena Mm. infeksi gigi itu termasuk salah satu infeksi yang paling sering menyebabkan manifestasi biduran di kulit seperti itu. Oke. Penyebab lain adalah alergi. Nah, alergi ini banyak nih, alergi makanan, ya, alergi minuman, alergi obat, itu juga bisa menyebabkan biduran. Termasuk juga alergi skin product atau bahan-bahan topikal yang Mm. menempel di tubuh kita seperti body lotion, sabun, bedak gitu. Terus penyebab lainnya suhu seperti yang saya bilang di awal, suhu atau temperatur itu bisa menyebabkan urtikaria. Panas, dingin, ya biasanya orang kalau aduh dok saya kalau AC terlalu dingin muncul atau kalau saya ke pantai kepanasan dia gatel-gatel gitu. Penyebab lainnya bisa karena gigitan binatang, gigitan nyamuk, gigitan ulat bulu, ya. Terus juga bisa karena olahraga, di mana karena pada saat olahraga metabolisme tubuh kita meningkat, tubuh kita malah mengeluarkan reaksi urtikaria atau biduran. Penyebab lainnya stres, ya stres, minuman, terus juga bisa penyakit-penyakit kronis, ya kayak penyakit-penyakit autoimun. Eh, Bahkan ada juga urtikaria atau biduran yang penyebabnya nggak diketahui atau Hmm. istilahnya idiopatik. Jadi tiba-tiba aja dia muncul gitu. Udah dicari macam ternyata nggak ketemu ya dok penyebabnya ya dok ya. Ya, Oke. cuman satu pesan saya, jangan Hmm. langsung bilang ini pokoknya penyebabnya nggak diketahui dok gitu. Jadi harus dicari dulu sebetul-betulnya penyebabnya apa supaya kita bisa tepat juga ngobatinnya dan cepat sembuh. Nah dok aku pernah ketemu sih pasien memang dengan biduran ya dok karena dia udah lama dok sampai dia frustasi. Kadang-kadang dia kompres pakai air mendidih gitu loh dok saking dia frustasinya sama si bidurannya ini. Oh, sebetulnya sih ya, kalau pada biduran jangan dikompres air mendidih. Sebaiknya kalaupun mandi, mandi dengan air yang ya som-som kuku atau yang kayak air keran gitulah suhunya. Ya, karena kalau dikompres dengan air panas atau mandi dengan air panas, dia malah akan melebar, akan Oh. menjadi. Karena apa? Suhu panas itu membuat pembuluh darahnya akan melebar, sehingga terjadi proses peradangan yang lebih tinggi dan dia akan jauh lebih buruk. Oke. Dok ini ada gambar dulu nggak sih dok sebelumnya ada yang mau ditampilin dulu nggak dok? Oh ya, sampaikan. Ya, kita Gambar tampilkan nomor. gambar ya. Kita dari awal ya, nomor satu. Oke, sebentar ya dok ya. Ya, Mana ya dia ya?
Oke dok. Nah sambil aku cari nih ya dok ya. Ini Ya, dok, ini aku mau nanya nih. Itu kan kalau misalnya urtikaria atau si kaligata ini kan bentuknya ngeri ya dok ya, kayak bentol-bentol ya dok ya. Sebenarnya itu tuh ya. bisa dok Menular maksudnya? menular. Maksudnya kalau misalnya kita sentuhan sama orang yang Oh bidu, ya, bisa nggak kita ketularan dok? ya oh enggak. Karena biduran atau urtikaria itu bukan penyakit menular. Seburuk Hmm, apapun reaksi yang keluar di kulit, tapi sekali lagi urtikaria atau biduran bukan penyakit menular. Jadi kita mau pelukan, mau gandengan, mau tidur satu hmm. ranjang, itu nggak akan menular. Karena itu hanya akan terjadi pada individu tersebut. Oke nih dok, aku tampilkan ya dok sekarang ya gambar nomor satu. Iya, Gini ya dok ya, jadi bentuknya kayak gini ya dok ya. ya bentuknya seperti ini. Hmm. Terus habis itu jadi kayak ada pulau-pulau gitu ya dok ya, dan itu menonjol dari kulit ya dok ya. Ya, dia menonjol lebih tinggi dari kulit, terus biasanya agak merah. Awalnya pink-pink dulu, lama-lama menjadi merah dan akan Hmm. melebar. Oke. Nah dok kalau misalnya kayak gini dok karena gatel banget ya, terus kan orang teman-teman kan cenderung menggaruk ya. Kalau misalnya Ya, digaruk bisa tambah luas nggak tuh dok si ya, biduran ini betul. dok? Kalau digaruk, digosok-gosok, dia akan makin lebar. Hmm, kayak Iya, gitu. Berarti memang kalau udah tahu punya riwayat biduran, lebih baik jangan digaruk ya dok ya, malah makin jangan melebar dia digaruk. ya. Iya, jangan Hmm, digaruk. oke deh. Nah, Nah tadi kan uh, terus kayak gini dok. Tadi teman aku ada yang nanya, ada nggak sih pembagian waktunya urtikaria yang masih tahap awal atau yang udah kronis gitu dok? iya. Jadi sebetulnya urtikaria itu secara garis besar terbagi menjadi dua, ya. Ada urtikaria akut atau biduran akut dan urtikaria kronis. Jadi kalau urtikaria akut itu terjadinya kurang dari 6 minggu. Jadi baru, benar-benar baru ya, kurang dari 6 minggu. Kalau udah lama, udah setahun, udah lebih dari 6 minggu lah patokannya, atau 6 minggu, itu sudah masuk dalam kategori urtikaria atau biduran kronis. Seperti itu. Hmm. Nah, selain dua pembagian ini, ada juga namanya penggolongan yang namanya angioedema. Apa sih angioedema ya? Angioedema itu adalah proses reaksi kulit, adalah reaksi kulit di mana kulit dan submukosa itu bengkak, meradang. Oke. Biasanya kalau angioedema itu, kalau urtikaria kan yang kita lihat yang bentol-bentol kayak gini ya, seperti gambar. Tapi kalau angioedema itu lebih serem sih, karena kelopak mata bengkak, bengep gitu ya. Terus bibirnya bengkak, contor. Bahkan Hmm. ada reaksi angioedema yang sangat berbahaya yang disebut laringoedema. Itu terjadinya biduran atau urtikaria yang di saluran pernapasan. Dan itu bisa sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau sampai terlambat ditangani. Gitu. Nah, oke. Mungkin aku mau kasih tahu jelasin dulu ke teman-teman kalau misalnya mukosa itu kayak misalnya kita ada bibir itu kan bagian luar ya dok ya. Nah, kalau mukosa itu yang di bagian Ya, dalam ya dok ya. Nah, ya, yang eh, licin. Mm-mm. yang licin itu ternyata ada sampai ke saluran pernapasan bagian dalam dia dok kayak tenggorokan kayak gitu ya dok ya. Iya, Dan betul. dan si biduran itu tuh nggak hanya bisa terjadi di luar kulit aja tapi juga bisa terjadi di dalam tadi ya dok ya. Iya, tepat sekali. Oke. Nah, ini gambar yang berikutnya boleh aku tampilin nggak dok? Ya, silakan. Oke. Ini ya dok ya, tadi udah sekilas mungkin dokter Carolina udah dijelasin. Boleh dijelasin lagi mungkin sedikit dok tentang penyebab dari urtikaria ini dok. Ya, jadi urtikaria ini banyak penyebabnya. Ya, satu adalah alergi. Alerginya bisa alergi makanan, ya, alergi obat, alergi produk kulit. Alergi makanan tidak hanya, jadi orang tuh kalau bilang alergi ikan, seafood, telur, ayam, gitu ya. Sebetulnya alergi makanan ini luas sekali. Jadi tidak hanya ikan, seafood atau ayam saja, tapi ingat belakangan di jurnal kedokteran banyak sekali yang mengatakan makanan dengan pengawet. Nah, jadi pengawet makanan atau makanan yang diproses kayak diasap, diasinkan,
itu juga punya andil yang sangat besar sebagai penyebab urtikaria atau biduran. Ya. Termasuk juga pewarna makanan, ya. Apalagi makanan sekarang kan banyak sekali yang dikasih boraks lah, formalin. Nah, itu sangat besar kemungkinannya untuk jadi biduran, ya. Terus selain makanan, eh, obat. Nah, obat ini juga yang menyebabkan biduran. Belakangan nggak hanya obat-obat yang kayak, ya memang secara umum ya antibiotik itu bisa anti nyeri, anti kejang dan lain sebagainya. Tapi ingat, jamu-jamuan ya herbal yang sudah diproses dalam bentuk apa namanya obat, tablet atau bubuk itu juga bisa menyebabkan biduran atau urtikaria ya. Jadi jangan naif bahwa oh ini herbal dok, tapi herbalnya udah dalam bentuk tablet gitu, di mana itu pasti udah ada pengawetnya, udah ada pengikatnya seperti itu. Nah terus produk kulit tuh kayak body lotion ya, apa sabun, minyak-minyakan, bedak itu juga mempunyai uh, resiko untuk menyebabkan urtikaria. Selanjutnya adalah infeksi. Nah, Hmm. infeksi ini sering sekali menyebabkan urtikaria. Seperti yang saya sebut sebelumnya, infeksi gigi, gigi bolong, gigi apa namanya, karang gigi yang tebal ya, akar gigi, sisa akar gigi yang belum diselesaikan itu bisa. Selain itu infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran kemih, dan seluruh infeksi yang ada di tubuh, di organ manapun, itu bisa bermanifestasi di kulit dalam bentuk urtikaria. Jadi urtikaria kadang-kadang bisa sebagai signal bahwa yang mengatakan, ada infeksi loh di badan kamu, gitu. Hmm. Padahal tadinya kita nggak ngerasa. Iya. Terus yang berikutnya adalah suhu atau temperatur. Itu ada panas, dingin, ya, baik udara maupun sekali lagi benda yang terpapar di kulit kita itu bisa menyebabkan urtikaria. Oke, nah makanya ini ya dok ya, penting untuk kita datang ke dokter kulit nih ya, agar kita cari satu dari penyebab-penyebab ini semua ya dok ya, Ya, kayak gitu. betul. Nah, aku tampilin yang berikutnya ya dok ya. Ya, Nah, ini tadi nih ya dok ya, pembagiannya nah ya dok ini ya. yang pembagian. Betul. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kadang-kadang urtikaria bentuknya nggak harus kayak ruam-ruam di kulit ya dok, bisa juga bibirnya jontor, matanya kayak dikebukin, kayak gitu ya dok ya. Iya, betul. Kayak orang ditonjok ya. Kayak gitu ya. Terus habis itu Iya. eh, oh, dermografism ini apa dok? Nah, ini salah satu jenis urtikaria yang sebenarnya unik ya. Jadi selain penyebab yang tadi saya sebut, itu kalau seseorang menderita biduran atau urtikaria dermographism, itu penyebabnya karena goresan, goresan. Jadi Mm-mm. misalnya kita duduk di kursi yang belakangnya ada besinya, ya ada besinya bentuknya kayak apa sih horizontal gitu. Nah nanti kita duduk nempel kelamaan, begitu kita bangun udah kayak ngejeplak gitu di punggung ada bentuknya. Mm-mm. Terus kalau yang punya demografismnya kuat, kalau kita tulis pakai kuku atau pakai pensil yang tumpul, kita tulis misalnya halo, itu akan muncul tuh urtikarianya di kulit seperti tulisan yang kita tulis halo gitu. Itu namanya demografism. Oke. Ya, Oke. jadi kayak ini yang gambar ini kan tulisannya dermographism. Nah, Mm. karena pada kulit pasien ini ditulis dengan pensil yang tumpul dermographism. Hasilnya seperti gambar ini. Oke, jadi mungkin kayak gini ya dok. Aku pernah dapat pasien dok kayaknya dia mungkin karena sorry kayak underwear beranya itu terlalu ketat, itu jadi di bagian belakang yang tempat dia nyantolinnya itu jadi urtikaria bisa ya dok ya? Urtikaria. Bisa. Sering tuh di lengan, di mana orang pakai jam tangan atau gelang kan ketat. Nah, itu begitu dibuka, bentol bentuknya seperti jam tangan atau gelang tersebut. Nah, oke. Jadi tadi kita udah bahas ya dok, kalau misalnya penyebab urtikaria itu bisa karena makanan salah satunya ya dok ya. Terus Ya. karena infeksi dan suhu ya dok. Terus kalau misalnya, nah ini aku terkait dengan suhu nih dok, aku penasaran nih. Kan urtikaria tadi kan dibilang paling sering muncul malam hari nih ya dok ya, sampai mengganggu tidur si penderitanya. Nah, kenapa sih dok si urtikaria itu lebih sering muncul pada malam hari? Apakah karena suhunya dingin dok, makanya dia muncul tuh si urtikarianya atau si kaligatanya ini dok?
secara umum ya, misalnya pasien urtikaria karena penyebab apapun, memang kalau malam itu lebih heboh, lebih terasa mengganggu. Karena pada malam hari, irama tubuh kita tuh berubah. Nah, perubahan irama Oke. tubuh kita atau istilah kedokterannya irama sirkadian itu akan membuat kerja tubuh kita juga berubah karena ada beberapa hormon yang berubah. Jadi akibat perubahan hormon tersebut proses peradangan di tubuh kita tinggi dan ada juga hormon-hormon yang justru menurun yang membuat uh, daya tahan tubuh kita untuk menangkal peradangan itu jadi turun. Jadi akhirnya urtikarianya akan terasa lebih gatal. Dan biasanya Oke. kalau malam suhu tubuh kita itu akan lebih meningkat dan ini membuat rasa gatal itu lebih terasa, lebih tinggi. Oke. Mungkin karena malam udah nggak kerjaan juga kali ya dok ya. Jadi katanya kerasa lebih hebat kayak gitu ya. Iya, betul. Dan Nah dok, uh, ya, kalau nah pada orang yang bidurannya dingin, karena penyebabnya dingin, bisa. Karena kan malam udara lebih dingin. Terus pagi pakai AC, makin malam AC-nya terasa lebih dingin. Akhirnya lebih muncul. oke, berarti tugas dari orang-orang yang punya urtikaria ini harus mengamati kira-kira si eh, bidurannya ini muncul karena apa nih ya dok ya? Iya, tepat sekali. Karena bagaimanapun pasien adalah orang yang paling tahu badannya dan dia yang paling tahu kesehariannya dia melakukan apa. Nah, itu dia harus betul-betul amati lebih detail supaya kita lebih bisa gali penyebabnya apa. Oke, nah dok ini ada pertanyaan yang menarik nih dok. Dok, aku Ya, kalau mikir besoknya biduran. Nah ini karena apa nih dok? Karena alkohol atau karena apanya ya dok? karena alkoholnya. Alkohol membuat pembuluh darah di tubuh kita itu melebar dan Oke, meningkatkan rasa panas dan meningkatkan temperatur tubuh. Dan itu yang membuat biduran itu bisa keluar atau bisa memicu kalau memang dia punya riwayat biduran sebelumnya. nah oke. Mungkin aku kembali tampilin gambarnya ya dok ya. Iya, sih. Ini tadi sampai yang mana ya? Pertama, kedua ini mungkin ya. Oh ini udah. Ini udah. Ini Ini yang tadi, pertama. ini tadi yang pertama udah ya dok ya. Ini yang pertama udah ya, udah kita bahas. Karena tentang biduran tadi udah dijelaskan secara rinci sama dokter Carolina. Nah ini penyebab yang berikutnya nih ya dok ya. Ya, penyebab lainnya selain yang disebutkan tadi bisa juga kehamilan. Ini karena hormon, ya. Terus penyakit autoimun seperti penyakit lupus salah satunya. Dan ada juga biduran yang memang tidak diketahui, tapi itu setelah kita melakukan pemeriksaan dan pengamatan yang detail ya, uh, kalau Hmm, memang semua yang tadi nggak ada, ya bisa kita kategorikan bahwa dia memang urtikaria idiopatik atau tidak diketahui penyebab. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini penyebab yang lainnya ya dok ya. Ya, Tadi sudah ya dijelaskan gigitan ya dok serangga, ya ya. tadi sudah dijelaskan ya, untuk Oh, gigitan serangga, olahraga, stres. nah, jadi aku penasaran nih dok, kalau misalnya ulat bulu itu ternyata reaksi dari toksinnya dari ulat bulunya itu atau gimana ya dok ya? Kan Reaksi biasanya kalau toksin, ya, ulat langsung bentol-bentol, gatel, perih gitu ya dok ya. iya, Jadi itu reaksi toksin dari ulat bulunya ya dok ya. betul. Oke, ini ada yang berikutnya. Nah, ini dok yang menarik nih dok. Boleh di nah ini kan kalau misalnya makanan kan paling ini kali ya dok ya paling susah menghindarinya ya. Kalau misalnya kayak misalnya aku nih yogurtnya aku Ya, suka banget dok ya. Nah, jadi boleh ya, cerita dok tentang makanan-makanan yang memicu urtikaria ini dok. ya. Perlu diperjelas ya bahwa makanan yang menjadi penyebab dan pemicu. Kalau penyebab itu betul-betul dia makan itu dari kapanpun itu pasti dia akan muncul urtikaria. Ya. Mm-mm. Tapi kalau pemicu itu yang membuat urtikaria atau biduran lebih buruk. Dia sudah punya urtikaria. Cuman kalau makan makanan yang tertera ini, urtikarianya akan lebih buruk, lebih sering muncul. Karena pada makanan-makanan ini kadar histaminnya tinggi. Nah, kadar histamin apa sih? Histamin itu adalah zat
yang membuat tubuh kita itu bisa alergi. Nah, Hmm. kalau kita udah punya urtikaria, terus kita makan makanan yang histaminnya tinggi, jadi histamin di badan kita udah tinggi, ditambah lagi dari luar, makin tinggi, akhirnya lebih gampang kambuh. Akan lebih mudah untuk muncul. Aku mau tanya nih dok. Nah, jadi makanan di sini itu bisa sebagai pemicu atau yang memperparah ya dok ya? Jadi nggak ada Iya, kelas khusus mana yang memicu, mana yang memperparah gitu nggak ada ya dok ya? iya, betul. Kayak Jadi gitu. pemicu ini, ya betul. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh bisa reaksi silang nggak sih dok? Misalnya ada satu bahan makanan yang ternyata tuh dimiliki kandungannya tuh sama dengan bahan makanan lain. Itu bisa kayak reaksi silang gitu nggak sih dok? Bisa. Bisa ya? Kayak misalnya, nah orang, misalnya nih ya, orang alergi udang, gitu ya, alergi udang. Nah, terus dia makan pangsit. Dia Mm-mm. pikir kan pangsit ayam gitu ya. Padahal Hmm. pangsit ayam itu juga sebetulnya ada udangnya. Namanya pangsit biasanya ada udang. Akhirnya kan makin terakumulasi si Oke. makanan yang makanan yang udah dialergi ditambah dengan makanan yang ada di makanan yang dia makan tanpa dia ketahui. Akhirnya itu lebih gampang lagi muncul urtikaria. Atau misalnya dia alergi udang. Terus, dia makan keju, demen banget makan keju, sering makan keju. Akhirnya urtikarianya jadi lebih sering karena dia udah alergi makanan, dia punya alergi makanan, histamin di badannya tinggi, ditambah dia makan keju, di mana keju itu sendiri mempunyai kadar histamin yang tinggi. Akhirnya tambah bidurannya. Oke, jadi kayak mungkin keju sama yogurt itu kan sama-sama dari susu mungkin ya dok ya. Jadi kayak bisa Ya, menyebabkan juga ya dok ya, bisa reaksi silang ya, ya dok. betul. Nah, ini kita kembali ke pertanyaan teman-teman dulu nih ya dok ya. Ini ada satu pertanyaan. Apakah biduran ini dipengaruhi oleh usia dok? Jadi misalnya waktu kecil ada parah, terus habis itu semakin tua semakin hilang atau gimana tuh dok si urtikaria ini dok? Enggak sih, sebetulnya enggak. Memang secara statistik ada yang mengatakan bahwa pada usia dewasa, tapi sebetulnya tidak dipengaruhi oleh usia, tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Mhm. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, boleh langsung tulis di komen atau tulis di question box-nya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya dok ya. Jadi Ya. sekarang aku mau nanya nih ke dokter Carolina lagi. Kayak kalau misalnya pasien datang ke dokter kulit nih, misalnya datang ada pasien dokter ke praktekannya dokter Carolina. Nah, itu pemeriksaan apa aja sih dok yang bisa dilakukan untuk kita mendiagnosis urtikaria ini dok? Jadi biasanya yang paling penting adalah anamnesa atau riwayat pasien. Hmm. Pasien harus betul-betul jujur dan terbuka bahwa kapan sih urtikaria ini muncul, ya. Terus urtikaria ini munculnya kapan? Kalau tiba-tiba, atau kalau habis makan makanan tertentu, atau habis dari uh, udara, atau terkena benda panas atau dingin, atau habis olahraga. Pokoknya kapan dia mulai muncul. Lalu uh, kita gali lagi dari pasien, ya. Apakah ini udah pernah apa belum? Hmm. Gitu. Oh, dulu pernah dong waktu kecil gitu. Terus ada sakit nggak di badan? Apa yang dirasa? Ada sakit gigi nggak? Ada gigi ngilu nggak? Sakit tenggorokan? Sakit saluran kencing ya? Terus kita tanya dulu yang detail tentang riwayat kesehatan dia. Lalu riwayat obat. Lagi pakai obat apa? Ada obat suplemen, vitamin juga termasuk di dalamnya ya. Kalau semuanya sudah kita tanyakan, pasien udah cerita semuanya dengan jelas dan detail. Nah, kita lihat dia mulainya kapan. Kalau dia termasuk urtikaria akut atau Hmm. kurang dari 6 minggu, itu kita kasih obat dulu. Obat dulu, biasanya antihistamin ya. Terus tapi kalau udah lama dok, udah lebih dari 6 minggu, oke, kita perlu lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya biasanya satu pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan darah untuk melihat apakah dia betul-betul ada reaksi peradangan di kulit atau enggak, ya. Terus juga kita cek secara apa namanya foto ronsen toraks ya, takutnya dia ada infeksi paru-paru yang dia tidak ketahui. Lalu pemeriksaan lainnya adalah periksa kalau memang betul-betul diperlukan kita lakukan pemeriksaan tes tusuk atau prick test.
Nah, prick Hmm, test ini fungsinya apa? Untuk melihat lebih detail ada alergi nggak? Ada. Dan kalau ada alergi, alergi apa saja? Karena prick test itu adalah tes tusuk yang dilakukan biasanya di bagian lengan bawah, terus nanti ditetesin sama eh, apa ya zat-zat yang sering menyebabkan alergi. Itu yang jadi biasanya dilakukan. jadi kalau misalnya, jadi kan kalau misalnya nggak, kalau misalnya pengobatan dari urtikaria ini kan sebisa mungkin kita menghindari apa yang mencetuskan ya dok ya. Ya, Jadi itu penting. salah satunya adalah kita cari dengan uji tusuk tadi ya dok, atau prick test tadi ya dok ya. Iya, iya, betul. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Ini ada seorang ibu menyusui nih dok, mempunyai riwayat urtikaria yang sudah lama kayak gitu. Kalau misalnya bidurannya keluar, bisa sampai bikin bibir jontor. Apakah boleh minum cetirizine ya dok? Saya bilang terapi utama dari pengobatan utama dari urtikaria. Jadi sebelum pergi ke dokter, boleh pasien minum antihistamin pada saat bidurannya muncul. Oke, kayak gitu ya dok. Nah, mungkin kita langsung jam aja ke penanganan secara keseluruhan dari biduran ini ya dok ya. Apa aja sih dok penanganannya dok? Jadi penanganannya kalau sebelum ke dokter, terus terjadi biduran di rumah, ya satu hindari pakaian yang ketat, ya hindari pakaian yang Hmm, ketat, pakai pakaian yang longgar, kalau bisa bahannya katun yang halus. Jadi jangan pakai kayak bahan wool seperti itu, karena itu bisa mengiritasi kulit, nanti bidurannya akan lebih parah, ya. Kedua, jangan dipakein kayak air panas ya atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan iritasi seperti minyak-minyakan ya. Cari body lotion boleh yang tidak wangi, bisa dioleskan untuk mengurangi ya. Terus perhatikan sehari-hari. Maksudnya aktivitas sehari-hari supaya pasien sendiri bisa menelaah, oh ini kira-kira munculnya kapan ya? Kalau saya habis ngapain, habis pakai apa, habis makan apa, gitu. Urtikaria ini muncul, gitu. Apa kalau saya lagi stres sama kerjaan dia muncul? Itu cari penyebabnya di rumah. Karena itu sangat penting. Karena tanpa mengetahui penyebab, pengobatan akan lebih sulit, ya kan? Nah, terus pakai sabun yang lembut, ya, pakai sabun yang lembut. Eh, Lalu kalau misalnya mau minum udah katahan banget, boleh minum antihistamin. Atau seperti cetirizine, loratadine, atau apapun yang ada di pasaran bebas. Tetapi kalau sampai terjadi angioedema, yang saya bilang tadi matanya bengkak, ya, bibirnya jontor, apalagi kalau udah mulai napasnya nggak enak, segera ke IGD terdekat. IGD di rumah sakit terdekat, atau kalau jauh dari rumah sakit, boleh datang ke praktek dokter atau klinik dokter terdekat. Karena reaksi angioedema ini berbahaya. Jadi jangan tunggu. Malam pun pergilah langsung ke IGD atau ke dokter. oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dok ya dari salah satu teman di question box. Dok, setiap makan mie instan merek pip gitu ya. Nah, si bidurannya muncul tuh dok. Kata mamanya dia, biduran itu nggak Ya, mungkin oleh karena mie instan tuh dok. Nah, bisa nggak sih dok mie instan tuh menyebabkan biduran dan apa tuh yang menyebabkan biduran karena di mie instannya itu dok? bisa banget. Bisa bang. Pengawet, bisa banget. Pengawet makanan yang membuat yang membuat biduran itu muncul. Jadi jangan kebanyakan makan makanan yang diawetkan, ya. Saya pribadi punya pasien yang ternyata itu, tapi ini hebatnya pasien ini tahu sendiri. Dia Hmm. alergi dengan santan instan. Kalau dia minum makan santan yang beli fresh di pasar, nggak apa-apa. Tapi begitu dia pakai santan instan, wah langsung angioedema. Oke. Ya, Jadi mungkin kayak pesannya buat teman-teman di sini, catatlah hal-hal yang menimbulkan biduran itu walaupun terasa aneh ya dok ya, kayak tadi santan kayak gitu ya kan, itu kayak dipikir-pikir aneh juga ya alergi santan gitu ya. ya nggak umum lah gitu ya, Kadang-kadang penyebabnya nggak lazim gitu ya dok ya, tapi nggak ternyata lazim. ya. Iya. Satu lagi, fast food. Fast food juga bisa Hmm, menyebabkan biduran.
Oke, mungkin karena kandungan pengawetnya juga kali ya dok ya. Ya, kan kebanyakan makanan beku ya. Oke. Nah, terus habis itu eh kalau misalnya eh, uji tusuk tadi dok, prick test itu dia prosesnya gimana sih dok? Dan sakit apa enggak dok? Prosesnya, jadi kita lengan bawah ya, lengan bawah itu yang di bagian dalam itu akan dibersihkan, terus nanti akan didesinfektan dengan alkohol, lalu nanti akan ditusuk, tapi nggak sampai berdarah. Jadi ada alatnya khusus. Ya, dibilang nggak sakit juga enggak, dibilang sakit banget enggak. Ya, sedikit lah, sedikit rasa nggak nyaman. Itu akan ditusuk beberapa sampai beberapa biji gitu ya. Terus nanti akan diteteskan eh, apa ya zat-zat yang memang sudah tersedia dan zat-zat itu memang banyak kan mengandung alergen. Alergen itu bahan-bahan yang paling sering membuat alergi. Nah nanti dilihat tuh apa namanya respon kulitnya mana yang bentol-bentol atau yang bereaksi atau merah. Nah itu yang kita bilang oh ini positif, ini negatif gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Nah, Dok, biduran aku munculnya itu setiap mau menstruasi. Gimana ya, Dok, cara menanganinya? Ini bisa karena hormonal ya, Oke. biasanya karena hormonal. Eh, untuk hal yang seperti ini bisa juga pasien itu ke dokter kandungan untuk cek hormon, untuk Hmm, dilihat ya. Lalu juga perlu dilihat apakah selain hormonal, apakah dia ada masalah nggak di kandungannya. Jangan ada infeksi, ada mm-mm. problem, ada peradangan. Nah itu yang mesti diketahui lebih lebih rinci ya. Mm-mm. Jadi memang bisa karena hormon ya, Dok. Makanya tadi dia setiap mau menstruasi muncul dia ya, Dok ya. Bisa ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Eh, Dok, selain itu saya pernah dengar pemeriksaan patch test. Apakah perbedaan antara prick test dan patch test, Dok? Dan untuk mendiagnosis si urtikaria dan angioedem ini menggunakan prick test atau patch test, Dok? Kalau urtikaria lebih cocok dengan uji tusuk atau prick test. Kalau patch test atau tes tempel itu lebih untuk dermatitis kontak alergika atau reaksi peradangan kulit akibat bahan yang menempel di badan kita. Itu Hmm, perbedaannya. jadi kalau misalnya untuk urtikaria yang prick test ya, Dok ya? Ya, Nah, dok, ini pertanyaan pribadi aku nih, dok. Nah, bisa nggak sih, dok, misalnya orang yang tadinya hanya urtikaria, ya, terus tiba-tiba pada kekambuhan berikutnya, tiba-tiba munculnya sebagai angioedem, dok, atau sebaliknya, dok? bisa. Mm-mm. Oke, Ya, bisa. bisa ya, dok ya. Jadi memang untuk orang-orang yang punya urtikaria harus tetap waspada juga ya, dok ya. Ya, Kalau misalnya suatu saat dia munculnya sebagai angioedem yang bisa angioedema. mengancam jiwa ya, dok ya. Iya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dari pengalaman dokter Carolina sendiri, untuk urtikaria ini tuh bisa sembuh total nggak sih dok tanpa sequel sama sekali sampai bener-bener nggak kambuh lagi gitu dok? Kalau yang urtikaria kronis, yang Hmm, baru ya, maksudnya yang baru, oh baru kali ini nih dok, baru seminggu lalu, itu bisa sembuh. Dia sebetulnya sembuh sendiri. Gitu. mm-mm. Eh, kalau yang kronis yang agak sulit, tapi sekali lagi tergantung penyebab. Kalau Oke. penyebabnya saya alergi udang gitu ya, ya Mm-mm. udah jangan makan udang. Kalau masih makan udang terus atau makan produk yang mengandung udang, ya urtikaria terus gitu. Jadi cari solusinya adalah satu penyebab, Mm-mm. hindari penyebab. Cuman memang kan sulit. Misalnya dia alergi panas, sementara dia tinggal di misalnya di Bali gitu, yang udaranya panas setiap hari ya kan, ya pasti akan bolak-balik kambuh ya. Karena kadang ada kita alergi sesuatu atau misalnya dia cholinergic urtikaria atau urtikaria yang disebabkan karena metabolisme tubuh meningkat. Tapi dia Mm-mm. suka olahraga. Nah, kalau olahraga kan metabolisme tubuh meningkat, ya pasti akan muncul lagi. Ada beberapa penyebab yang memang kita sulit sekali menghindari. Mm-mm. Tapi secara umum, kalau udah masuk urtikaria kronis, dia akan susah, sebagian besar sulit sembuh. Jadi pasti nanti akan kambuh lagi gitu. Hmm, oke nih dok. Iya.
Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman, teman di online sini ya. Jadi, dok, Ya. saya reaksi alergi dok biduran yang setiap makan makanan tertentu. Tapi diminta untuk makan makanan yang menyebabkan urtikaria tadi terus-menerus sampai akhirnya benar-benar si urtikarianya itu hilang. Nah, itu benar nggak sih dok caranya kayak gitu dok? eh ya, saya sering dengar seperti itu sih ya. Tapi sebetulnya di eh, di kedokteran belakangan itu Mm-mm. sebaiknya jangan ditantang, jangan di-challenge, ya. Termasuk untuk alergi obat. Karena ada orang yang gitu, iya terusin aja, nanti juga nggak apa-apa gitu. Jangan. Karena kita tidak pernah tahu reaksi yang akan muncul berikutnya. Kalau cuman mungkin bentol atau urtik biduran biasa, ya dia bisa hilang lah ya, bisa minum antihistamin hilang. Tapi yang ditakutkan kalau suatu saat nanti reaksi yang keluar adalah angioedema. Nah, ini Hmm. yang kita takutkan. Karena kan angioedema itu cukup berbahaya, apalagi kalau sampai di saluran pernapasan terjadinya. Mm-mm. Jadi itu berbahaya. Jadi lebih baik jangan. Oke, berarti kayak misalnya proses-proses desensitisasi itu mulai ditinggalkan kali ya dok sekarang ya dok ya? Iya, iya, Hmm, oke dok. Nah, apalagi kalau misalnya kita tahu misalnya sekali obat itu diminum, metabolitnya itu bisa bertahan dalam waktu cukup lama ya dok ya? iya, Jadi bisa-bisa waktu di tempat dokternya belum terjadi apa-apa, nanti di rumah waktu nggak ada yang ngawasin, baru muncul itu si reaksi urtikaria iya, angin dok ya? betul. Karena memang, apalagi kalau mereka yang ke dokter tuh pagi, itu Mm-mm. 90% itu urtikarianya udah hilang. Oke. Mereka selalu bilang takut nih sama dokternya, jadi udah hilang duluan. Nah, mereka akan muncul malam. Nah, malam itu takutnya tidak ada orang yang bisa menolong kalau sampai terjadi angioedema, itu kan bahaya ya. Apalagi kalau dia rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Hmm. Nah, dok, aku penasaran dok, kalau misalnya dokter Carolina mengedukasi pasiennya untuk menemukan penyebabnya itu gimana dok? Step-stepnya kan biasanya itu tadi kita tahu ya penyebabnya banyak banget tuh ya dok ya. Mungkin dokter Carolina mulai dari yang apa dulu kayak gitu dok? Jadi eh, satu riwayat pasien, ya. Hmm. Pasien cerita, kita telaah dari cerita pasien. Lalu setelah kita lihat kalau dia kurang dari 6 minggu atau yang akut, biasanya kita kasih obat, ya. Tapi kalau udah lama nih dok, ya kita minta dia. Biasanya saya pasti akan minta pasien untuk ke dokter gigi dulu. Kecuali pasiennya itu memang rajin ke dokter gigi. Saya 6 bulan sekali dok, pasti scaling, pasti cek. Oke, nggak usah. Baru kita pindah ke pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan kencing, air seni, pemeriksaan tinja, kalau perlu kita ronsen toraks, ya, atau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tapi itu step by step. Dan juga pemeriksaan tes tusuk atau prick test. Ah, oke dok. Nah, terus habis itu aku mau tanya juga nih dok. Nah, si urtikaria ini kan tadi mempengaruhi kualitas hidup ya dok ya tadi dokter Ya, Carolina. Pernah sampai semengganggu apa sih dok si urtikaria ini di pasiennya dokter Carolina? depresi. Oh, Kasihan, depresi. benar-benar. Karena dia betul-betul nggak bisa tidur. Jadi kan Hmm. karena munculnya lebih sering malam, ya kan? Malam dia sampai nggak bisa tidur berhari-hari, ada yang berminggu-minggu karena dicuekin sama dia atau dia bilang dia nggak sempet, akhirnya nggak bisa kerja, nggak bisa belajar ya. Hmm. Ada yang depresi. Oke. Eh, ya, yang sebagian besar lainnya gelisah, ya, nggak fokus, jadi mudah marah, begitu. Hmm. Emosional lah, emosional stres jadi. Oke, jadi jangan jangan disepelekan ya dok ya, walaupun cuman gatal-gatal, ternyata dia efeknya berat juga ya, bisa sampai depresi ya dok ya. Iya betul. Oke, nah ini ada yang tanya lagi nih dok. Nah dok, kenapa ya aku setiap makan makan daging ayam atau daging bebek muncul bercak merah? Apakah ini urtikaria dok? Tergantung bercak merahnya ya. Bercak Hmm. merahnya kalau dia bentuknya bentol-bentol seperti yang tadi ditampilkan di gambar, ya itu bisa. Itu merupakan urtikaria Hmm. atau biduran. Oke. Terus habis itu kalau misalnya, tadi dok ngomong-ngomong tentang daging nih dok, tadi ada daging ayam sama daging bebek. Nah, itu tuh bisa Ya. rela nggak sih dok antara daging, misalnya kan kita sebutnya ayam ini daging putih nih ya dok ya, terus habis itu kita tahu sapi segala macam itu daging merah. Nah, itu bisa saling cross reaction gitu nggak dok?
Eh, enggak juga sih ya. Eh, Daging yang paling sering membuat alergi itu biasanya kalau ayam, itu ayam Mm-mm. negeri. Ayam Mm-mm. Oh, negeri. Karena kan ayam negeri itu kan dia biasalah namanya di peternakan ya, makannya juga nggak alamiah ya, mungkin disuntik obat atau apa. Jadi yang paling sering itu kalau ayam ayam negeri. mm. Daging sapi cukup Oh, jarang ya, kecuali daging sapi yang misalnya diawetkan atau diolah ya, yang udah ada bahan-bahan lainnya lah yang nggak fresh gitu. oke oke oke. Terus kalau misalnya makanan-makanan kaleng termasuk juga mungkin ya dok ya? Termasuk, jadi makanan yang diawetkan itu termasuk makanan kaleng, terus makanan yang diolah seperti sosis, bakso, ya, terus makanan yang di dalam yang diasinkan, Hmm? makanan yang diasap, lalu Mm-mm. makanan minuman juga yang di box seperti itu juga termasuk semua. Oke. Ya, jadi nggak fresh lah intinya. Jadi mungkin kan orang-orang punya penyakit urtikaria ini disuruh hidup lebih sehat kali ya dok ya, makan makanan yang fresh kayak gitu ya. Iya, iya betul. Harus hidup sehat. Sehat ini kuncinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau misalnya nenekku nih ya, nenek kan berarti udah lumayan usianya sudah tua ya dok ya. Nenekku Iya. gatal-gatal sering di bagian wajah, tapi kadang juga di seluruh badan, tapi nggak ada bercak-bercak merahnya. Nah, ini apakah mungkin urtikaria apa bukan ya dok ya? Dan kalau Kalau misalnya usia kalau tua, misalnya apakah ya, pernah nggak dok? kalau dia tidak muncul bentol-bentol atau lesi kulit yang meninggi atau plakat, itu kita belum bisa bilang sebagai urtikaria. Pada Mm-mm. usia lanjut, mereka memang sering sekali mengalami gatal-gatal. Mm-mm. Itu satu bisa disebabkan karena kulit yang kering, ya. Makin tua usia kulit makin kering, akhirnya muncul gatal, kulitnya jadi bersisik, ya, atau cuman kayak merah-merah sedikit. Bisa juga dia mungkin alergi terhadap produk, terutama sabun yang dia gunakan, bisa. Atau dia malah bercak merah, alergi obat, bisa. Tapi bukan termasuk biduran. Kalau biduran intinya harus ada lesi plakat atau bentol-bentol. Itu baru kita masukkan dalam kategori biduran. Oke, mungkin biar lebih jelasnya langsung bawa ke dokter aja ya dok, kalau misalnya waktu lagi kambuh ya. Ya, apalagi kan beliau sudah lanjut usia ya. Kita harus lebih hati-hati. Oke dok, kita kembali ke pertanyaan teman-teman di rumah. Dok, ada yang bilang katanya alergi obat atau biduran ini bisa dihilangkan dengan minum air kelapa hijau. Bener nggak tuh dok? Eh, Kayaknya ilmiahnya belum ada ya. Saya nggak bisa jawab juga tuh. Karena ilmiahnya belum ada. Dan di literatur kedokteran manapun, belum ada yang mengatakan secara resmi bahwa memang air kelapa itu bisa menurunkan urtikaria. Kalau minyak kelapa udah ada ya, clinical study-nya atau penelitian klinisnya. Tapi kalau air kelapa kayaknya belum deh. Saya nggak bisa jawab itu. Oke, Ya, cukup jelas. karena yang bukti bukti ilmiahnya belum ada. Nah, ini dok, jadi pernah nih dok ada pengalaman di pasien di klinik itu kayak dia minum obat yang sama dok, misalnya mengandung penisilin gitu ya dok ya, tapi dia alergi terhadap salah satu penisilin yang dikeluarkan oleh satu pabrikan ya dok. Tapi kalau misalnya minum yang dari pabrikan lain, itu dia nggak apa-apa, itu mungkin nggak sih dok? Bisa aja, karena kan dalam proses pembuatan obat itu kan nggak hanya bahan aktif yang ada di dalam obat tersebut. Jadi suatu obat itu keluar bentuk misalnya kapsul, itu kan macam-macam ya bahannya. Misalnya penisilin, itu amoxilin lah, taruh kata. Bahan aktif amoxilin. Tapi kan ada ada gulanya, ada pengawetnya, ada bahan pengikatnya, mungkin ada pewarnanya, pemanisnya, kalau di misalnya di sirup di anak-anak. Nah, bahan-bahan tambahan itu juga bisa menyebabkan urtikaria atau alergi. Oke. Jadi penting ya dok, misalnya mungkin mulai dari teman-teman yang lagi lihat live IG sekarang, ini langsung catetin ya dok ya, kalau misalnya tiap minum obat ada yang bikin biduran, langsung dicatat kali ya dok ya sama merek-mereknya, Ya, sama betul.
Ya, saya sarankan ke teman-teman pemirsa, sebaiknya kalau kita minum obat, tanya obat harus tahu obat itu apa namanya, isinya apa. Paling nggak merek dagangnya lah diketahui. Jadi kalau ke dokter terus terjadi reaksi alergi, kita gampang gampang Hmm, menelaahnya. oke. Ya, Dan itu berguna juga ya dok kalau misalnya teman-teman pas ke dokter ya, waktu ada alergi obat nggak udah siap-siap catatannya ya dok ya. Jadi dokternya nggak ngasih obat yang sama yang mengakibatkan alergi ya dok ya. ya, betul. Kayak gitu. Nah, kita coba cari pertanyaan ya. Nah, kalau misalnya dokter Carolina sendiri pernah nggak sih dok dapat pasien yang urtikaria atau biduran terus sembuh total kayak gitu pernah nggak dok? Ada, ada, Ada. ada. Beberapa ada dia sembuh total, tapi ya memang biasanya yang urtikaria ini masih sebentar atau akut, yang kurang dari 6 minggu. Nah, terus kayak kayak gini dok, kalau misalnya tadi kita sempat bahas tentang kondisi gigi nih ya dok ya. Nah, kondisi gigi kenapa dia bisa sampai menyebabkan urtikaria ya dok ya? Jadi pada saat ini saya pernah diskusi dengan dokter gigi saya waktu itu. Eh, karena ini kejadian sama saya. Saya udah Hmm, lama nggak scaling, urtikaria, begitu saya scaling hilang. Dan dokter gigi itu waktu kita diskusi juga bilang bahwa saat infeksi di gigi atau pada saat ada peradangan di gigi, itu terjadi tubuh itu memunculkan zat-zat yang menyebabkan peradangan di badan yang bisa menyebabkan urtikaria. oke, jadi Iya, eh, ternyata penting juga ya dok kita menjaga kebersihan rongga mulut ya dok ya. Ternyata salah satunya bisa bikin iya, urtikaria. betul. Oke deh dok. Nah, sekarang mungkin dokter Carolina bisa sum up dulu dok tentang apa yang udah kita bahas tadi. Take home message buat teman-teman di rumah sambil kita tunggu kalau misalnya masih ada yang mau tanya di sini dok. Ya. Jadi urtikaria atau biduran itu adalah reaksi kulit uh, yang merupakan biasanya berupa lesi meninggi atau bentol-bentol yang kemerahan, sangat gatal, ya, mengganggu dan bisa timbul tiba-tiba. Dan khasnya adalah dia bisa berpindah-pindah dalam waktu 24 jam. Urtikaria bisa dibagi menjadi urtikaria akut, di mana terjadinya kurang dari 6 minggu, urtikaria kronis, terjadi bisa lebih atau sama dengan 6 minggu. Ada juga yang disebut sebagai angioedema, di mana terjadi pembengkakan kulit dan submukosa yang dapat berbahaya bagi jiwa kita. Lalu penyebab dari urtikaria banyak sekali, diantaranya infeksi, ya, alergi, baik alergi makanan, alergi minuman, alergi obat, produk-produk kulit. Selain itu juga bisa disebabkan karena suhu atau temperatur yang dingin, yang panas, bisa disebabkan karena suhu tubuh yang meningkat akibat olahraga, bisa disebabkan karena kehamilan, faktor penyakit autoimun, ya, gigitan serangga, stres, uh, bahkan ada yang sebabnya tidak diketahui. Nah, urtikaria ini uh, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya bisa pemeriksaan darah, pemeriksaan air seni, tinja, tes tusuk, ya. Dan bila terjadi urtikaria, satu, uh, segera cari penyebabnya atau perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Urtikaria ini munculnya kapan? Uh, Waktunya siang, malam, atau kita habis beraktivitas apa. Dan lalu juga pakai pakaian yang longgar, yang Hmm. berbahan katun yang halus. Jangan pakai baju yang bahannya kasar kayak seperti wool. Lalu gunakan produk kulit seperti sabun, lotion yang lembut, kalau bisa yang tidak terlalu wangi. Ya, Hmm. eh, segera temui dokter bila terjadi angioedema atau bengkak di mulut atau di mata, atau bila mulai terjadi nafas yang tidak nyaman atau sesak, segera ke dokter atau ke IGD. Dan teman-teman sekalian bisa minum atau mengkonsumsi obat antihistamin sebelum pergi ke dokter untuk mengurangi reaksi biduran tersebut. Nah, oke tadi kita udah jelas banget penjelasan dari dokter Carolina tadi. Jadi urtikaria dan angioedem ini mungkin
simple ya dok ya, kayak cuman ruam-ruam di kulit ya dok, tapi ternyata penyebabnya bisa banyak banget tadi ya. Dan Iya, untuk mengetahuinya, jadi tadi mungkin aku ambil catatan. Jadi pengobatan utama dari urtikaria adalah kita harus menghindari penyebabnya ya dok ya, bener ya dok ya. iya, betul. Penyebabnya tahu banyak banget dan mana kita harus telusur satu persatu. Jadi yang pertama, sebagai pasien mungkin kita harus kooperatif dengan dokternya ya dok ya, dengan Iya, kita memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya gitu ya dok ya. Jadi dokternya juga bisa iya, mengindikasikan kira-kira yang mungkin jadi penyebabnya itu apa kayak gitu ya. iya, Dan sebagai kita sebagai pasien itu bisa mulai apa yang namanya put attention, kayak memperhatikan apa-apa yang menyebabkan biduran setiap harinya gitu ya. Bahkan dari kegiatan-kegiatan kecil, misalnya tadi ada dari berkeringat, suhu yang panas kayak itu bisa ya dok ya. bisa. Jadi kalau misalnya kalian merasa itu penyebabnya, walaupun kayak nggak masuk akal, dicatat dulu aja kali ya dok ya, masih mungkin itu ya, karena ini Iya, pas banget ya dok ya. luas banget. Nanti kan bisa didiskusikan ke dokternya. Apakah mungkin ini nggak sih dok? Gitu. Nah, iya tadi ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya dokter nanti dikiranya ini nggak masuk akal. Tadi kayak misalnya Indomie, kata mamanya nggak mungkin menyebabkan, aku kok sebut merek sih, mie instan ya dok ya. Jadi, Iya, mie instan ya. jadi mie instan, walaupun kata mamanya tadi nggak bisa menyebabkan biduran, tapi ternyata mungkin banget ya dok ya. Sangat mungkin. Nah, Iya, jadi hal-hal kecil kayak tadi walaupun kelihatannya sepele, catat aja dulu. Nanti kalau misalnya kalian udah datang ke dokter kulitnya bisa didiskusikan sehingga kita dalam mencari penyakitnya juga lebih terarah gitu ya, Dok ya. iya, betul. Kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya muncul reaksi yang berat seperti angioedem tadi, matanya bengkak, bibirnya jontor, suaranya serak sama sesak nafas, langsung datang ke IGD. Iya, Iya, segera. Dok. Ada lagi yang mau ditambahkan, dokter? Saya rasa cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, bisa. Ya, Ini akan IG Live-nya akan kita simpen di profil Instagramnya ID Derms. Kalau misalnya kalian misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab sama Dokter Carolina, nanti bisa komen aja di IGTV-nya di ID.derms ya dok ya. Nanti Dokter Carolina ya, akan menjawab. kita akan menjawabnya. Oke, Dokter Carolina, terima kasih banyak, insightful Terima sekali. kasih. Saya juga senang bisa ngisi acara hari ini. Berguna untuk teman-teman di rumah dan kita masih akan ketemu dengan topik-topik lainnya di ID Germs dokter. Iya, Ada topik-topik yang masih banyak banget. Pastikan kalian pantengin IG-nya ID Germs karena di situ akan diupdate topik-topik yang akan kita bahas berikutnya. Gitu dokter, terima kasih banyak. Selamat malam terima dokter. kasih. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat Oke. malam. Nah, oke gitu ya teman-teman tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tadi banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di perbincangan kita di iDerms berikutnya. Jangan lupa ya, selalu pantengin iDerms untuk informasi tentang kesehatan kulit dan kelamin yang terpercaya karena sumbernya langsung dari dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin di seluruh Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi.